At-taubatu awwalu thariqis salikin. Taubat itu adalah awal jalan orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerbang pertama kali ketika kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka awal jalannya, awal pintunya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang dilakukannya. Karena Sayyidul Mahbubin lirrahmani jalla jalaluhu yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marratan. Wa fi riwayati Ibnu Majah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi 100 marrah. Wa huwa atharul khalqi wa sayyidu ahlil asmati. Yajlisu ma'ahul jalis min ashabihi faya'addu lahu fil majlisil wahid 100 marratan min qawlihi Rabbi filli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sayyidul Mahbubin lirrahman, pimpinan para kekasih Allah Subhanahu wa taala bersabda, sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya aku sungguh, sudah sumpah, kemudian ada nun taukid ditambah lam taukid, jadinya ada 3 kekuatan di sini. Demi Allah, sesungguhnya, sungguh aku ini beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah setiap harinya itu lebih daripada 70 kali. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi 100 marrah. Sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah itu dalam satu hari itu 100 kali. Kata Habib Umar, wa atharul khalqi wa sayyidu ahlil isma. Padahal Nabi itu adalah makhluk yang paling suci, makhluk yang paling terjaga, isma, maksum. Nabi itu paling maksum dari seluruh nabi yang lain. Beliau ini setiap hari beristighfar 70 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan 100 kali beliau beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yajlisu ma'ahul jalis min ashabihi, pernah di antara sahabatnya duduk di samping Nabi, maka sahabatnya ini iseng, berapa sih Nabi ini beristighfar, dihitung sama sahabatnya ketika Nabi istighfar. Jadi dalam duduk Nabi beristighfar, astagfirullah. Malah doanya begini, Rabbi filli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbi filli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbi filli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbi filli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbi filli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu dihitung sama sahabat baca doa ini, sifar ini dan taubatan ini 100 kali. Syubhada. Perhatikan, Nabi berdoa Rabbi ighfirli wa tub alayya. Rabbi ighfirli wa tub alayya, ini sangat-sangat luar biasa. Kalimat ini, segot ini sangat luar biasa. Ighfirli, Rabbi ighfirli atau Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku dan terimalah taubatku ya Allah. Berikan aku taubat. Ampuni aku. Ini menunjukkan Nabi betul-betul mengakui kesalahan dengan lafaz Allahumma ighfirli, memberikan contoh kepada umatnya bahwa jika beristighfar itu harus sidik, sungguh-sungguh. Allahumma ighfirli, betul-betul menyatakan ada dosa. Makanya ada ulama salaf mengatakan, ada sebagian ulama salaf yang tidak suka dengan ucapan astaghfirullah, tapi lebih suka Allahumma ighfirli. Kenapa? Karena kalau lafaz astaghfirullah itu pakai fi'il mudhari. Astaghfirullahal azim, aku beristighfar memohon ampun kepada Allah.
Ini astaghfiru fi'il mudhari. Sedangkan kita tahu fi'il mudhari ini ada yufidu apa namanya? Yufidu istimrar, senantiasa, selalu beristighfar kepada Allah. Nah, ketika mereka mengucapkan astaghfirullahaladzim, tetapi pada faktanya, kenyataannya tidak melakukan pertobatan kepada Allah, maka ini sudah dua dosa, ya, dua dosa. Dosa melakukan, kemudian dosa pembohongan, bohong kepada Allah. Dia ngomong astagfirullah, aku memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah itu dia melakukan, maka dua dosa lagi. Dosa dia melakukan dan dosa dia berbohong karena dia istighfar pakai lafaz astagfirullah. Tapi kalau pakai lafaz Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, ini lebih lembut dan lebih santun kepada Allah, lebih beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian ulama salaf. Dan ini diajarkan oleh Nabi. Rabbi ighfirli, bukan astagfirullah, meskipun ada hadis juga riwayat sahih Nabi mengucapkan astagfirullah, bahkan dalam ayat juga ada, ya. Nabi kadang mengucapkan astagfirullah, tapi lebih banyak Rabbi ighfirli atau Allahumma ighfirli. Makanya ada ulama salaf yang tidak suka. Lalu ada yang bertanya, kan juga ada warid dalam hadis Nabi astaghfirullah. Maka beliau menjawab, wadzalika lis-shadiqin, itu bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menggunakan kalimat astaghfirullah itu lebih baik, begitu. Masya Allah. Ini apa namanya, mimbabil mufadalah, ya, dari hal keutamaannya para ulama salaf ini lebih berhati-hati. Makanya apa namanya, kita ini bertobat, istighfar dan bertobat dari dosa, tapi mereka ini justru istighfar dan bertobat dari perbuatan taat. Lah kok bisa istighfar dan bertobat dari perbuatan taat? Kalau kita ini berbuat dosa, istighfar wajib, malah kadang-kadang lupa istighfar. Nelong soto tapi tidak istighfar. Gelotok, ya, kecewa, menyesal tapi nggak istighfar, nggak mohon ampun kepada Allah. Seharusnya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka orang-orang abrar, muqarrabin, mereka justru beristighfar dari perbuatan taat mereka. Kenapa? Ya Allah, sudah khusyuk sholatnya ribuan kali, setiap malam sujud mereka ini sampai nangis, sampai setiap makan dan minum itu bercampur dengan air matanya. Mereka ini kalau minum, mereka bercampur air minumnya dengan air matanya, saking nangis setiap saatnya mereka. Setiap saatnya mereka menyesal atas perbuatan dosa. Masya Allah. Ini al-abrar, al-muqarrabin, para abrar dan para muqarrabin di atasnya. Mereka khusyuk luar biasa dalam sholat, tapi setelah sholat mereka istighfar. Kenapa? Takut khusyuknya tidak sempurna, takut sholatnya tidak sempurna, takut puasanya tidak sempurna, takut rasa takutnya kepada Allah tidak sempurna. Mereka beristighfar untuk itu. Makanya Rabi'atul Adawiyah mengatakan, istighfaruna yahtaju ila istighfarin katsirin. Istighfar kita ini membutuhkan istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak lagi. Karena kadang-kadang istighfar kita ini banyak berbuat banyak kekurangannya. Apalagi orang model saya, ya, model panjenengan ini sangat-sangat perlu memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Jangan sehari-hari, ketaatan saja kadang, ya, berbuat baik saja, ibadah saja kadang itu tercampuri dengan perbuatan dosa dan maksiat. Sholat kita ada riyanya, ini ibadah. Ngaji kita ada riyanya, sedekah kita ada riyanya. Kadang sholat kita ini berbuat maksiat, sholat tapi mikirnya THR, sholat tapi mikirnya gajian, sholat tapi mikir pekerjaan dari awal takbir sampai salam, itu mikir kerjaan sampai lupa rokaatnya. Masya Allah, itu sudah seharusnya perbanyak istighfar di luar ibadah kita. Kenapa? Di ibadah saja masih berbuat dosa. Kadang-kadang di ibadah ini mikir, waduh, kayaknya saya besok harus nyolong ini. Kalau nggak nyolong, kelaparan saya nih. Aduh,
besok ini saya mau ketemu janda, gimana caranya saya harus menarik buat dia. Ketika ibadah sholat saja, ngaji saja kita sudah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana di luar sholat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi 100 kali, Nabi 70 kali lebih setiap harinya beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sya'na taubah azim ghaibun azamatuhu an uquli aktsaril muslimin. Ya. Sesungguhnya urusan taubat ini sangatlah besar, kata Habib Umar. Ghaibun azamatuhu an uquli aktsaril muslimin, yang sudah hilang keagungan taubat ini dari akalnya kebanyakan orang muslim. Allah, kata Habib Umar, urusan taubat ini sudah diremehkan sama orang-orang sekarang. Seolah-olah keagungannya, kewibawaan taubat ini sudah nggak ada. Ya Rabb, dari akal-akalnya kebanyakan orang muslimin. Padahal kalau kita lihat orang-orang dulu bagaimana mereka bertobat, hanya gara-gara urusan kecil. Mereka ini nangis 40 tahun, ya. Di antara mereka menangis 40 tahun gara-gara mereka habis makan, kemudian kan ada bekas kotoran makanan habis makan, dia ini masih ada sisa-sisanya di tangan. Itu mereka biasanya bersihkan pakai debu atau pakai sapu tangan atau pakai air. Ya, kebanyakan pakai debu di sana itu. Tanah. Nah, zaman dulu. Kemudian mereka ini ngosek-ngosek, ngusap-ngusap ke temboknya tetangganya. Setelah itu dia sadari, Allah, saya berbuat salah. Nangis sedih minta maaf sama tetangganya, sudah minta maaf dan diminta maafkan sama tetangganya, itu nangisin dosa itu 40 tahun. Ya Rabb. Kayak gitu. Ini mereka yang nyolong di rumah tetangga, ya. Kadang-kadang nyicipin makanan nggak bilang-bilang, ngambil sesuatu di rumahnya orang, nggak ngomong-ngomong, mentang-mentang itu saudara atau tetangga dan lain sebagainya. Ya, atau kadang-kadang bahkan betul-betul mencuri. Sudah gitu ketagihan dan nggak bertobat kepada Allah, nggak menyesal, nggak ada hati menyesal sama sekali. Ini sudah hilang imannya ini, hilang imannya ini. Apalagi bagaimana mereka yang mengambil uang orang banyak, cair dari atasan, kemudian sampai ke bawah sudah disaring, habis sedikit. Memperkaya diri dengan hasil uang haram, dengan hasil korupsi. Sudah gitu dibuat makan buat anak dan istrinya, jalan-jalan keliling-keliling ke luar negeri dan lain sebagainya, bersenang-senang, ketawa ketiwi dan luar biasa. Akhirnya mau tidak mau, apa yang dimakan itu mendarah daging dan mendorong tubuhnya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Karena harta itu dia akan keluar sebagaimana harta itu masuk. Harta itu akan keluar sebagaimana harta itu masuk. Kalau masuknya harta itu dari uang yang haram, maka dia akan keluar untuk menuju yang haram. Dibuat sia-sia, dibuat untuk yang haram dan lain sebagainya. Tapi kalau uang itu datangnya awalnya dari yang halal, maka ini akan keluar untuk yang halal. Masya Allah. Makanya kita introspeksi diri, kemana uang kita ini keluar, kemana harta kita keluar. Keluarnya untuk yang sia-sia, keluarnya untuk hal yang sepele, bahkan untuk hal yang haram. Naudzubillah min dzalik. Maka dimungkinkan harta kita itu berasal dari yang haram. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Kalau sudah mendarah daging di tubuh kita, maka ini pakaian, ya, atau tubuh pakaian dari yang haram, makanan dari yang haram. Naudzubillah min dzalik, ibadah kita nggak akan diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu bersih, tidak akan menerima kecuali yang bersih. Ya Rabb, wa huwa madharu hananil khallaq subhanahu wa ta'ala ala khalqi. Itu adalah sumber
Hananil Khallaq subhanahu wa ta'ala ala khalqi, sumber keagungan atau keanugerahan Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Wahwal ghaniyul qadir, padahal Allah itu maha kaya dan maha mampu. Wa qasara aliman ya'sihi ayyatuba ilaih, sungguh Allah telah mensyariatkan bagi orang yang bermaksiat kepada Allah untuk bertobat. Ma'annahu la yahtaju ila hadzal 'asi, padahal Allah itu enggak butuh kepada orang yang maksiat ini. Wal abdul 'asi huwal muhtaj ilaih, sedangkan hamba yang berdosa itu dialah yang butuh kepada Allah. Wa wal qadir ala ay yu'ajjila lahul 'adzaba fid dunya qabla al-akhirah, Allah padahal mampu untuk mensegerakan azab di dunia sebelum di akhirat. Falimadza syara'a taubah wa limadza da'ana ilaiha, terus kenapa Allah mensegerakan tobat, mensyariatkan tobat kepada kita, dan kenapa Allah mengajak kita untuk bertobat? Wa kaifa wasa'a ma'naha hatta ja'ala laha bidayatan summa la nihayata laha, dan bagaimana memperluas makna tobat ini sampai menjadikan tobat ini permulaan, kemudian tidak ada ujungnya bagi tobat tersebut. Permulaan awal berjalan, kemudian nggak ada ujungnya, terus bertobat, nggak ada berhenti kata tobat itu. Nggak ada berhenti kata tobat itu. Makanya ketika ada orang mengatakan alhamdulillah kita ini telah diampuni dosanya, loh, kenapa demikian? Karena Allah yang melakukan hal itu, yang melakukan kita ini berbuat dosa. Nah, ini berbahaya, ini menghancurkan sendi-sendi syariat Islam. Orang seperti ini wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahaya sekali. Pernah suatu hari Hasan al-Basri berjalan, kemudian di tengah jalan itu bertemu dengan pemabok. Pemabok itu dalam keadaan sempoyongan, kemudian jatuh di hadapan Syekh Ibrahim bin Adham dan pingsan. Lalu Syekh Ibrahim bin Adham mendekati dan membersihkan mulutnya ini dengan kainnya. Beliau mengatakan, ya Allah, kasihan mulut ini yang pernah mengucapkan Allah dikotori dengan alkohol atau bir itu. Setelah itu beliau pulang. Setelah pulang malamnya beliau ngimpi. Setelah pulang ini orang sadar, kemudian diceritakan sama temannya, yang membersihkan engkau ini Ibrahim bin Adham, dibersihkan mulut kamu oleh beliau. Katanya ini mulut pernah mengucapkan lafaz Allah. Akhirnya dibersihkan. Akhirnya dia menangis sesenggukan dan bertobat atas perbuatan dosanya itu gara-gara tangannya Syekh Ibrahim bin Adham membersihkan mulut si pemabuk tersebut. Subhanallah, sentuhan orang soleh bisa menyadarkan orang yang berbuat maksiat. Kemudian setelah itu Syekh Ibrahim bin Adham malamnya ngimpi, beliau mendapat keistimewaan yang luar biasa. Kemudian ada suara mengatakan, toharta li ajlina fama fatoharna li ajlika qalbah, engkau membersihkan demi kami mulutnya, engkau membersihkan mulutnya demi kami, dan aku membersihkan hatinya dia demi engkau. Engkau membersihkan mulutnya dia demi kami, dan kami membersihkan hatinya dia demi engkau. Masya Allah. Artinya si Ibrahim bin Adham ketika membersihkan mulut orang yang mabuk ini, sentuhan tangan suci beliau yang banyak bertobat kepada Allah dan rasa takutnya luar biasa, sampai mengungguli di dalam mimpi itu, kemarin kita ceritakan, mengungguli derajatnya Syekh Muhammad ibn Sirin. Padahal Syekh Muhammad bin Sirin ini ahli fikih, ahli hadis, ahli takbir mimpi. Ketika ada yang mimpi, aina Hasan al-Basri, di mana kedudukannya Hasan? Wah, tinggi 70 derajat di atas kami.
Bimadza? Kenapa bisa demikian? Bihaufihi bihuznihi, karena banyak takutnya kepada Allah, karena banyak sedihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai rumahnya beliau itu bekas sujudnya itu ditumbuhi pohon. Kenapa? Karena sering kejatuhan air mata. Ditumbuhi rumput-rumputan, dedaunan, rumput-rumputan itu karena sering kejatuhan air mata. Saking banyaknya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau luar biasa, Masya Allah. Malik bin Dinar juga demikian. Bagaimana beliau ini betul-betul setiap harinya beristighfar dan bertaubat kepada Allah, sampai sering pingsan. Malik bin Dinar terkenal orang yang pingsan. Bahkan terakhir beliau pingsan selama 3 hari, nggak lama setelah itu meninggal dunia. Ya Rabb. Lil kufar sara'at taubatan minal kufri ilal Islam. Allah bagi orang kafir ini mensyariatkan taubat dari kekufuran kepada Islam. Walil usal sara'at taubah minal maksiat ila ta'ah. Allah juga mensyariatkan kepada orang yang bermaksiat untuk bertobat daripada maksiatnya menuju ketaatan. Walit ta'iin syara'at taubah. Orang yang bertaat, orang yang bertakwa dan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala masih juga disyariatkan untuk bertobat. Untuk apa? Firtiqai maratibi ta'ah rutbatan ba'da rutbah, yaitu untuk naik ke tingkatan-tingkatan taat setingkat demi setingkat. Wali ahli darajat, tetapi orang yang sudah memiliki tingkatan-tingkatan bagong, mereka orang-orang yang ahli taat yang sudah luar biasa, ya. Misal Al-Habib Umar bin Hafid, ya, Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagab dan lain sebagainya, seperti mereka ahli darajat. Ya, minal muqarrabin wa siddiqin, dari orang-orang muqarrab dan siddiq. Syara'at taubah juga dianjurkan, disyariatkan untuk bertaubat. Untuk apa? Liyartaqau rutbatan fawqa rutbah, supaya tingkatannya lebih tinggi, terus meninggi. Walil ma'sumin, bahkan muqarrabin, wali-wali kutub, ya, itu sudah disyariatkan untuk bertaubat. Di atasnya lagi ma'sumin, yaitu para nabi, para rasul. Minal anbiya wal mursalin, syara'at taubatah disyariatkan untuk bertobat. Untuk apa? Ziyadatan lahum fi su'uni ma'ahu jalla jalaluh, supaya menambah bagi mereka di dalam urusan-urusan mereka bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kata Habib Umar, fandur, renungi, perhatikan, ajiba rahmatihi, keajaiban rahmatnya Allah. Kaifa yad'u al-kafir, bagaimana Allah memanggil orang kafir, mengajak orang kafir. Wa yad'ul 'asi, bagaimana Allah memanggil, mengajak orang yang bermaksiat. La ayatasifa biwasfin yashtariku fi umumihi ma'al muqarrabin minan nabiyyin, untuk bersifat dengan sifat yang sama-sama dimiliki pada umumnya orang ahli muqarrabin dari para nabi dan siddiqin. Bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu luar biasa sekali. Ajib, kata Habib Umar. Orang-orang kafir Allah ajak, orang-orang bermaksiat Allah ajak untuk bertobat, sebagaimana juga sifatnya orang-orang muqarrabin, sifatnya orang siddiqin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakadza amalul 'asina minna, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memperlakukan orang-orang yang bermaksiat seperti kita. Fa kaifa tara yu'amilu ta'iin, bagaimana perlakuan Allah kepada orang-orang yang ahli taat? Kalau Allah saja memperlakukan baik luar biasa kepada orang-orang yang ahli maksiat seperti itu, maka bagaimana Allah memperlakukan kepada orang-orang yang ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayu udrin ba'da dzalika yabqa li ahad min ibadihi ayyufila bab taubah. Maka alasan apa lagi setelah itu yang tersisa bagi seseorang hambanya untuk melupakan bab taubat ini? Au ayyasudda anhu ayyabta'id, atau dia berpaling atau menjauh dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan apa lagi yang dia jadikan alasan untuk menghindari taubat kepada Allah, untuk menjauhi taubat kepada Allah? Wa hadza rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiru anhu fi 'azimi jalalihi. Allah, Nabi mengabarkan keagungan Allah. Fayaqul, maka Nabi bersabda, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yabsutu yadahu bil-lail, membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musii'un nahar, liyatuba musii'un nahar, untuk bertobat orang-orang yang berbuat maksiat di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musii'ul lail, supaya orang-orang yang berbuat buruk di malam hari bertobat kepada Allah. Hatta tatlu asyamsu min magharibiha, sampai terbitnya matahari dari barat. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membentangkan kemahakuasaan Allah di dalam menerima tobat hambanya, dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, sampai terbenamnya matahari dan seterusnya. Wa indama yatubul abdu min ibadihi bisidkin yadha subhanahu wa ta'ala minhu bisidkihi fi hadhi tawbah fala yaktafi bi mujarradi ayaghfirlah, walakin idza rasaha fi sidik hawala sayyi'a ila hasana, wa hadha la yaqdir ay yaf'alahu ghairullah tabaraka wa ta'ala. Dan ketika dia seorang hamba ini bertobat, ketika seorang hamba bertobat dengan sungguh-sungguh yang membuat Allah ridho kepadanya, dengan kesungguhannya itu di dalam tobat, maka enggak cukup Allah ini cuma ngampunin saja, tetapi ketika dia hawala sayyi'a ila hasanah, bahkan keburukan dan dosanya ini Allah rubah menjadi kebaikan. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali Allah semata. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi Habib Umar mengatakan ketika seorang itu bersungguh-sungguh bertobat dan serius, betul-betul fokus, bukan cuma dosanya diampuni, tetapi dosanya ini dirubah jadi kebaikan. Artinya sudah diampuni, bahkan dosanya berubah jadi kebaikan. Kebaikannya yang dia lakukan dapat pahala, tapi dosa yang dia lakukan dirubah jadi kebaikan kelak yang akan dia temui di akhirat. Nah, kita misalnya berbuat dosa, kemudian kita bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah, bukan cuma tobat-tobatan, tapi bersungguh-sungguh dengan ada bukti, senantiasa dia taat kepada Allah, senantiasa dia beristighfar kepada Allah, sungguh-sungguh wajahnya terlihat kelihatan jujur kepada Allah, ya, menjaga lisannya dengan baik, tidak cinta duniawi, mengingat kematian. Ini orang-orang yang jujur dalam bertobat. Bukan jujur dalam bertobat, dia bertobat, wah, habis itu ngakak-ngakak di luar, happy-happyan, dia teriak-teriak, atau mungkin dia ngomongnya kesana kesini, cerewet, rembes mulutnya ini kemana-mana kayak perempuan misalnya, teriak-teriak, atau dia menggunjing orang lain. Ini nggak sungguh-sungguh tobatnya, ini main-main tobatnya. Masya Allah. Ketika dia bersungguh-sungguh, maka dosa-dosa yang dia lakukan ini, yang pernah dia lakukan dulu, itu Allah rubah jadi pahala, itu Allah rubah jadi kebaikan. Ini luar biasa. Sudah berbuat dosa, tapi dosanya Allah rubah jadi kebaikan. Ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Masya Allah. Jadi luar biasa tobat ini. Dan ini pintu, kalau kita mau menuju kepada Allah tapi nggak ada tobat, ya nggak naik-naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya seperti itu, ya. Mafhumnya seperti itu. Maka tobat itu yaitu al-iqla', dia mencabut dari perbuatan dosanya itu, tidak melakukan dosa. Kemudian an-nadam, ya, menyesali perbuatannya dosa itu, penyesalan. Kemudian dia berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Jangan, saya tobat dulu lah, nanti kalau berbuat dosa ya berbuat dosa itu. Jangan, tapi ada keinginan di hati untuk tidak melakukannya. Sungguh-sungguh keinginan, rencana untuk tidak melakukannya, begitu ya. Itu ketika dosa yang dia lakukan bainahu wa bainallah, bainal abd wa bainallah, antara hamba dan antara Allah dan dia, ya, antara dia dan Allah. Ini maka 3 tadi syaratnya. Tapi kalau antara dia dengan bainal khalqi, bainahu wa bainal khalqi, antara dia dan di antara yang lain makhluknya Allah, maka ditambah 1 syarat lagi, yaitu raddul mazalim wastihlalatiha, yaitu mengembalikan
barang-barang yang dia curi, yang dia colong, yang dia ambil, atau dia meminta halal kepada manusia yang pernah dia jahati atau dia ganggu atau dia zalimi. Itu syarat yang keempat antara dia dengan hamba. Kalau nggak dilakukan maka sulit. Misalnya dia pernah mencuri baju seseorang, wah itu sudah 10 tahun yang lalu, dia harus berusaha mencari orang itu. Kalau dirasa orang ini sulit ditemukan atau mungkin sudah meninggal dunia atau nggak ada kabarnya, ya, maka cari ahli warisnya. Ahli warisnya siapa? Keluarganya siapa? Kalau nggak ada ahli warisnya atau keluarganya, dia bingung. Maka dia beli baju yang bagus, beli baju yang baru, dia sedekahkan ke orang yang duafa. Niatnya pahalanya ini memberikan kepada baju orang yang engkau colong. Atau kamu bacakan Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, setiap harinya fatihahkan atau berikan pahala surat-surat tadi itu kepada orang yang pernah engkau zalimi atau curi barangnya. Kenapa? Karena nanti dengan itu mereka yang engkau zalimi di akhirat kaget, loh ini pahala dari mana? Dari si fulan. Lah, saya pernah mencuri baju kamu. Oh, kamu mencuri baju kamu. Dia dengan mudah menghalalkannya gara-gara kamu berikan pahala ketika di dunia. Nah, begitu. La'allahu yastahillu laka. Mungkin dia bisa menghalalkan untukmu nanti di hari kiamat, begitu. Jadi caranya seperti itu yang diajarkan para guru-guru kita, para ulama-ulama kita yang soleh. Masya Allah, ini luar biasa dan ini juga banyak direndahkan, kata Habib Umar ini. Keagungan taubat ini bagi orang-orang muslimin yang berakal. Berapa banyak mereka merendahkan taubat kepada Allah, selalu berbuat maksiat, berbuat dosa. Makanya dikatakan sesungguhnya orang yang berbuat dosa itu adalah orang la aqlalah, orang yang tidak memiliki akal. Orang yang berbuat dosa itu, berbuat maksiat kepada Allah, adalah orang yang tidak punya akal. Allah sudah kasih nikmat, Allah sudah kasih kehidupan, Allah sudah kasih kesempatan, dia menghirup kenikmatan udara dan lain sebagainya. Dia Allah kasih rezeki, dia kasih umur panjang, tapi masih melakukan perbuatan dosa. Ini nggak berakal, kata ulama salaf kita. Masya Allah. Besok kita akan lanjutkan bab taubat. Insya Allah masih panjang ya. Ini agak lumayan panjang. Beliau Habib Umar ini membahas bab taubat ini cukup panjang, luar biasa. Insya Allah besok akan kita sambung kembali. Mudah-mudahan bermanfaat malam ini yang singkat ini, khususnya buat saya pribadi dan juga untuk umumnya yang menyimak. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa saya yang pernah saya lakukan. Allahumma gfirli dunubi zahiratan wa batinah ya rabbal alamin ya akramal akramin. Dan mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa orang yang menyimak pengajian ini, baik live ataupun rekaman, dan juga dosa-dosa kaum muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah ila liqa wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.